Semoga para pembaca selalu diberikan kesehatan. Part 63-64. Maafkan Aku Istriku Season 2. Renata berteriak histeris saat seorang Dok 3R laki-laki mengatakan kondisi Devan. Tidak mungkin. Tidak mungkin suamiku meninggal, Dok 3R. Dok 3R pasti bohong. Teriak Renata. Kedua tangannya memegang keras Nelly yang dikenakan oleh sang dokter. Maafkan kami, Bu. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Tidak. Devan pasti baik-baik saja. Dia tidak mungkin meninggal. Renata menangis sejadi-jadinya. Bukan hanya Renata. Dika pun merasa hancur dengan apa yang sudah terjadi pada putranya. Iren bahkan sudah tidak sadarkan diri karena tidak kuat menerima kabar tentang kematian putra satu-satunya. Dua orang perawat mendekati Renata untuk menenangkan wanita itu. Renata masih histeris sambil terus memanggil nama Devan. Namun, beberapa saat kemudian, Renata limbung dan tak sadarkan diri. Dika ikut panik melihat menantunya pingsan menyusul istrinya. Lelaki parubaya itu kini hanya bisa menangis. Tidak menyangka kalau Devan ikut menjadi korban kecelakaan itu. Dika menatap iba pada menantunya yang kini terbaring tidak sadarkan diri. Di sebelah Renata, Iren juga masih terbaring. Wanita yang menjadi istrinya itu masih tidak sadarkan diri. Ya, Tuhan, beri hamba kekuatan agar kedua perempuan di hadapanku ini kuat menjalani takdir yang Engkau berikan pada kami. Aldrian dan Bima merasa terkejut saat mendengar kabar kematian Devan. Mereka baru saja bertemu dengan Dika. Pengacara hebat itu sedang mengurus proses pemulangan jenazah Devan, sama seperti Bima dan Aldrian. Om Dika yang sabar ya, Om. Saya turut berduka cita. Aldrian memeluk tubuh Dika yang bergetar karena isak tangis. Tolong maafkan Devan seandainya dia ada salah sama kalian. Dika terisak. Lelaki parubaya itu juga memeluk Bima. Maafkan Devan jika dia bersalah padamu, Nak. Devan tidak pernah melakukan kesalahan sama saya, Om. Devan adalah sahabat yang baik. Bima dan Aldrian ikut menangis. Saya ikut berduka cita atas kepergian istrimu. Kamu harus kuat demi anakmu, Bima. Terima kasih, Om. Ketiga lelaki itu kembali bertiga-lukan, saling menguatkan. Mereka tidak pernah menyangka kalau Devan dan Karina meninggal dunia karena kecelakaan yang sama. Bima terisak di depan pusaran istrinya. Lelaki itu masih tidak menyangka jika istrinya meninggalkan dirinya begitu cepat. Rasanya baru kemarin, ia dan Karina tertawa bersama sambil menceritakan tentang masa depan mereka setelah anak mereka lahir. Bima masih ingat jelas bagaimana antusiasnya Karina saat perempuan itu berbelanja perlengkapan bayi untuk calon anak mereka. Wanita itu sangat bahagia, begitupun dengan Bima. Hatinya yang sudah lama dingin dan terkunci rapat oleh seseorang di masa lalunya perlahan menghangat setelah kehadiran Karina. Perempuan yang sudah berapa bulan menjadi istrinya itu perlahan berhasil membuka hatinya yang terkunci rapat. Bima bahkan sudah melabuhkan hatinya pada wanita itu. Namun, baru saja kebahagiaan menyapanya, hatinya kembali patah. Karina pergi setelah melahirkan putra mereka. Wanita itu pergi setelah memberikan kebahagiaan kepadanya. Karina pergi setelah dirinya jatuh cinta pada sosok wanita itu. Sayang, kenapa kamu pergi begitu cepat? Aku bahkan belum sempat membahagiakanmu. Bima menangis terseduh membuat semua orang yang hadir di sana ikut menangis. Mereka ikut merasakan kesedihan yang dirasakan oleh Bima. Kamu harus kuat, Bima. Doakan istrimu agar dia tenang di sisinya.
Aldrian merangkul bahu Bima. Memberi kekuatan pada pria itu agar kembali bangkit. Putramu membutuhkan kamu, Bim. Kamu harus bangkit. Jangan membuat Karina kecewa. Dia pasti bersedih melihat kamu seperti ini. Bima hanya bisa menangis mendengar ucapan Aldrian. Seandainya tidak ada kecelakaan sialan itu, Karina pasti saat ini masih hidup, batin Bima. Pria itu seolah menyalahkan takdir yang Tuhan berikan padanya. Devan. Devan. Bangun, sayang, bangun. Devan. Renata masih berteriak histeris. Wanita itu masih belum menerima kenyataan jika suami tercintanya telah meninggal dunia. Renata masih belum mempercayai jika lelaki yang baru beberapa bulan menikahinya itu kini telah tiada. Bangun, Devan. Aku mohon. Wanita itu meronta saat beberapa orang mencoba menenangkan dirinya yang terus mengguncang tubuh Devan yang sudah terbujur kaku. Sadar, Renata. Ikhlaskan suamimu, nak. Dika begitu hancur melihat sang menantu yang begitu terpukul dengan kepergian putranya. Sementara Iren, kondisinya tidak jauh memprihatinkan. Wanita parubaya itu terdiam dengan tatapan kosong. Sama seperti Renata, Iren juga masih tidak percaya dengan kepergian Devan yang begitu tiba-tiba. Devan. Devan. Part 64. Langit berselimut awan mendung. Rintik gerimis berjatuhan seolah ikut berduka menyaksikan wajah-wajah sedih, penuh air mata yang kini sedang melakukan prosesi pemakaman. Untaian doa terucap pada bibir orang-orang yang hadir di sana. Suara isak tangis menandakan betapa mereka merasa kehilangan sosok Devan yang kini sudah terkubur dalam gundukan tanah merah. Renata menangis di depan pusaran. Wanita yang sedang H4 mil muda itu benar-benar masih tidak percaya jika suaminya telah pergi meninggalkan dirinya. Rasanya seperti mimpi. Kemarin, semuanya baik-baik saja. Namun, peristiwa yang terjadi pagi itu kemudian merenggut semuanya. Kecelakaan beruntun itu, membuat Devannya tiada. Devan, kenapa kamu ninggalin aku? Kenapa kamu pergi begitu saja? Kita bahkan baru sebentar main satu kemati kebahagiaan. Rania terisak. Hatinya sungguh sangat sakit. Baru sebentar dirinya merasakan kebahagiaan, takdir ternyata berkata lain. Perempuan itu kembali menangis di sana. Suara tangisannya membuat semua orang yang hadir di pemakaman ikut menangis. Apalagi, saat mengetahui kalau wanita itu sedang H4 mil muda. Sungguh malang nasib wanita itu, ditinggal suami di saat keadaannya sedang hamil muda. Dia menjadi janda di saat pernikahannya sedang hangat-hangatnya. Ikhlaskan suamimu, nak, biar dia tenang di sana. Dika mengusap bahu menantunya. Dirinya sungguh tidak tega melihat kesedihan Renata. Wanita itu terlihat begitu terpukul dengan kepergian Devan. Tak jauh berbeda dengan Renata, keadaan Iren juga tidak jauh berbeda. Wanita yang kini duduk di kursi roda itu terus menangis. Rasanya, ia sungguh tidak rela jika putra kesayangannya itu telah pergi untuk selamanya. Aldrian dan Vanya juga ikut hadir di pemakaman. Aldrian ikut mengantar sahabatnya ke pembaringan terakhirnya. Mereka baru pulang menghadiri pemakaman Karina kemudian langsung menuju ke tempat di mana Devan dimakamkan. Aldrian dan Vanya sungguh tidak menyangka jika kedatangan Devan dan Karina di pernikahan mereka seminggu yang lalu adalah pertemuan terakhir mereka. Aldrian masih ingat jelas bagaimana senyum bahagia yang tersemat di wajah Devan dan Karina. Suami dari Renata dan istri dari Bima itu ikut bahagia dan mendoakan pernikahan mereka. Aku masih ingat betapa bahagianya Devan bersama Renata saat mereka menghadiri pernikahan kita, ucap Vanya.
Perempuan H4 mil itu mengusap air matanya yang sedari tadi tak berhenti mengalir. Sementara itu Aldrian mengangguk membenarkan. Netranya menatap Renata yang terlihat begitu rapuh. Melihat Renata yang seperti itu membuat ingatan Aldrian kembali ke masa lalu. Kesedihan yang sama seperti saat Bima melukai Renata hingga menyebabkan ibunya meninggoy dunia. Kenapa di saat wanita itu baru merasakan kebahagiaan bersama Devan, tiba-tiba kebahagiaannya kembali hilang? Semoga Tuhan selalu memberikan kesabaran dan kekuatan padamu, Renata, ucap Aldrian pada Renata. Doa yang sama yang ia langitkan pada Bima saat Aldrian ikut mengantarkan Karina ke peristirahatan terakhirnya. Rintik gerimis masih membasahi bumi. Satu persatu orang-orang meninggalkan pemakaman. Aldrian dan Vanya mendekati Renata dan Dika juga Iren. Mereka berdua berpamitan pulang. Aldrian mentigaluk Renata yang semakin menangis saat melihatnya. Kenapa Tuhan begitu cepat mengambilnya dariku? Apa aku tidak pantas bahagia? Suara Renata begitu menyayat hatinya. Kamu tidak boleh bicara begitu. Semuanya sudah takdir. Aku yakin, Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan kita, bisik Aldrian. Kamu harus kuat. Demi J4 Nin yang sekarang ada dalam perutmu. Darah daging Devan. Aku yakin, kamu tidak akan menyia-nyiakan satu-satunya peninggalan Devan yang sangat berharga ini bukan? Aldrian melepaskan P3 lukanya. Aku dan Vanya pamit pulang. Aldrian mengusap lembut rambut Renata. Perempuan yang dulu hampir saja membuatnya jatuh cinta. Namun, semenjak Devan membawa Renata, Aldrian memantapkan diri dengan menganggap wanita itu sebagai adiknya. Cintanya adalah Vanya. Perempuan yang baru saja dinikahinya seminggu yang lalu dan kini sedang mengempat-endung anaknya. Setelah berpamitan dengan Dika dan Iren, Aldrian dan Vanya kemudian pergi dari area pemakaman. Lalu, tak berapa lama kemudian Renata dan kedua mertuanya pun pergi meninggalkan Devan yang kini hanya tinggal kenangan.